Selanjutnya kita masuk ke perkalian bilangan pecahan. Perkalian bilangan pecahan untuk pecahan biasa dan pecahan campuran, pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Contoh, 1/1/4 dikali dengan 2/3. Untuk 1/1/4 diubah ke pecahan biasa. 4 dikalikan dengan 1, kemudian ditambah 1. 4 dikali 1, 4 ditambah 1 berarti 5. Dikalikan dengan 2/3. Karena ini perkalian, jadi 5 dikali 2 sama dengan 10. 4 dikali 3 sama dengan 12. Atau dapat disederhanakan, bagi dengan 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi hasil yang lebih sederhana adalah 5/6. Perkalian untuk desimal, contoh 10,24 dikali dengan 2,52. Dilakukan dengan cara susun. 10,24 dikali dengan 2,52 kali 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. 2 dikalikan dengan 2 sama dengan 4. 2 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Kemudian 5 dikali 4 20. Simpan, ditulis 0, disimpan 2. 5 dikalikan 2 sama dengan 10, ditambah dengan 2 jadinya 12. Ditulis 2, simpan 1. 5 dikali 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian dijumlahkan. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 0 ditambah 2 ditambah 8 sama dengan 10. Ditulis 0, simpan 1. 1 ditambah 2, 3 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 8. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 2 diturunkan. Karena 4 angka di belakang koma 1, 2, 3, 4. Jadi untuk peletakan koma 1, 2, 3, 4. Jadi letaknya di sini. Kemudian pembagian bilangan pecahan. Untuk pecahan biasa dan pecahan campuran, pembilang dan penyebut dikali silang. Oke, contoh 1/1/3 dibagi dengan 2/3. Pecahan campuran diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 3 dikali 1 kemudian ditambah 1. 3 kali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4/3 dibagi dengan 2/3. Dikali silang, jadi 4 dikali dengan 3 kemudian 3 dikali 2. 4 dikalikan dengan 3 sama dengan 12. 3 dikali dengan 2 sama dengan 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemudian pembagian untuk desimal dilakukan dengan cara pembagian susun. Jadi 10, 24. Untuk pembagian, karena sama-sama memiliki 2 angka di belakang koma, jadi dikalikan dengan 100 sehingga komanya hilang. Jadi 1024 dibagi dengan 252. 252 dikali dengan berapa yang mendekati 1024, yaitu dikali dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 5 sama dengan 20. Ditulis 0, disimpan 2.
4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kemudian dikurangkan. 4 dikurang 8 tidak bisa, jadi dia pinjam 1 di 2. Jadi 14 dikurang 8 sama dengan 6. Ini 2 sisa 1. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Jadi sisa 16. 16 tidak bisa dibagi dengan 252, jadi ditambah 0. Kemudian naik koma. Di sini ditambah koma. Karena 160 belum bisa dibagikan dengan 252, jadi ditambah 0 dan ditambah 0 di atas. 1600 dibagi dengan 252. 252 dikali berapa yang mendekati 1600, yaitu dikali dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Simpan 1. 6 dikali 5 sama dengan 30, ditambah 1 sama dengan 31. 3. 6 dikali dengan 2 sama dengan 12, ditambah 3 sama dengan 15. Kemudian dikurang. Karena ini 0, jadi kita pinjam ke depannya, jadi ini 10. Kita pinjam di sini, jadi ini 9. 10 dikurang 2 sama dengan 8. 9 dikurang 1 sama dengan 8. 6 dikurangkan 1 karena tadi kita pinjam, jadi 5. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi sisa. Kemudian ditambah lagi 0. 252 dikali dengan berapa yang mendekati 880, yaitu dikali dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 5 sama dengan 15. Simpan 1. 3 dikali 2 6, ditambah 1 sama dengan 7. 0 dikurang 6 tidak bisa, jadi dia pinjam 1. 10 kurang 6 sama dengan 4. 7. Karena tadi dipinjam 1, jadi kurang 5 sama dengan 2. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Jadi sisanya 124. Untuk desimal cukup 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 4,063. Selanjutnya kita masuk ke soal cerita. Di soal, Bibi mempunyai gula sebanyak 4,3/5 kg. Kemudian ia gunakan untuk membuat minuman sebanyak 1/2, berarti dikurang 1/2. Kemudian ia membeli gula sebanyak 3/4, jadi ditambah 3/4. Untuk pecahan campuran diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 5 dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan 3. 5 dikali 4 sama dengan 20, ditambah 3 sama dengan 23/5. Dikurang 2 dikali dengan 2, kemudian ditambah 1. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian ditambah 3/4. Kemudian karena penyebutnya berbeda, jadi kita samakan dulu. Kita gunakan penyebut 20. 5 dikalikan dengan 4, sehingga 23 dikalikan juga dengan 4. 23 dikalikan dengan 4 sama dengan 92. Kemudian untuk menghasilkan 20, 2 dikali dengan 10, sehingga 5 juga dikalikan dengan 10. 5 dikalikan dengan 10 sama dengan 50. Selanjutnya 4 agar menghasilkan 20, 4 dikalikan dengan 5, sehingga 3 dikalikan dengan 5 juga. 3 dikalikan dengan 5 sama dengan 15.
kemudian dijumlahkan. 92 dikurang 50 sama dengan 42, ditambah dengan 15 sama dengan 42 ditambah dengan 15 sama dengan. Oke, contoh soal yang kedua. Di soal 2/5 ditanami ketela. Jadi 2/5 dari luas totalnya 2800 meter kuadrat. 2 dikalikan 2800 sama dengan 5600 dibagi dengan 5 sama dengan 1400 meter kuadrat. Jadi yang ditanami ketela seluas 1400 meter kuadrat. Kemudian yang kedua untuk palawija, seluas 1/4 dikali dengan luas totalnya 2800 meter kuadrat. 1 dikali 2800 dibagi dengan 4 sama dengan 700 meter kuadrat. Jadi yang ditanami palawija yaitu 700 meter kuadrat. Untuk sisanya ditanami sayuran. Dan yang ditanya berapa luas yang ditanami sayuran. Jadi sisanya luas total 2800 meter kuadrat dikurang dan ditanami ketela seluas 1400 meter kuadrat dan dikurang dengan yang ditanami palawija seluas 700 meter kuadrat. 2800 meter kuadrat dikurang 1400 dan dikurang 700, hasilnya 700 meter kuadrat. Jadi yang ditanami, luas kebun yang ditanami sayuran yaitu 700 meter kuadrat.